Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidayanti dari kelas IF5D, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan web service menggunakan framework Lumen. Untuk menjalankan PHP Lumen, kita memerlukan Composer yang sudah terinstal. Composer adalah PHP Packaging Manager. Jadi kita bisa menginstal modul-modul PHP untuk mempercepat kita dalam mengembangkan aplikasi. Di sini saya sudah menginstal komposernya. Pastikan komputer atau laptopnya koneksi ke internet. Lalu masuk ke bagian yang pertama, yaitu membuat project baru menggunakan Lumen. Nah, untuk instalasi dan membuat project Lumen ada dua cara. Yang pertama via Lumen Installer, yang kedua via Composer Installer. Di sini saya akan membuat project baru via Composer Installer. Kita pindah directory dulu. Nah, kemudian kita masukkan perintahnya, yaitu composer create project refer this Laravel Lumen. Kemudian nama projectnya yaitu belajar Lumen. Bentar. Nah, di sini kita sedang membuat projectnya. Kita tunggu dulu sampai selesai. Berikut ini adalah proses yang dijalankan ketika sedang membuat project Lumen. Proses ini mendownload modul-modul yang dibutuhkan oleh Lumen. Jika sudah berhasil mendownload modul-modulnya, maka tampilannya akan seperti ini. Untuk melihat struktur foldernya, kita bisa buka di Tools Sublime. Kemudian kita buka folder. Dan folder yang tadi telah kita buat. Yaitu belajar Lumen. Nah, berikut adalah struktur folder-foldernya. Nah, kemudian kita akan menjalankan server di command prompt juga. Kita pindahkan ke directory project yang tadi. cd belajar Lumen. Untuk menjalankan server, masukkan perintah berikut. php ms localhost 8000 int public. Nah, server berhasil dijalankan. Kemudian kita buka di browser, alamatnya yaitu localhost 8000. Nah, di sini kita berhasil membuat projectnya. Jadi Lumen ini menggunakan versi 8.3.1. Masuk ke bagian yang kedua, yaitu membuat koneksi database. Buka folder bootstrap, file app.php, lalu uncomment kode $app with package dan juga $app with eloquent. Save. Selanjutnya buka file.env. DB database-nya kita ubah menjadi aplikasi
Lumen. DB username-nya root, DB password-nya dikosongkan saja, lalu save. Kemudian kita buat di phpMyAdmin database yang telah dimasukkan, yaitu aplikasi Lumen. Lalu create. Database aplikasi Lumen berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan melakukan DDL melalui kode PHP. Database Migration digunakan untuk melakukan DDL pada SQL database dengan menggunakan kode PHP. Untuk membuat database migration, masukkan perintah PHP artisan migration create host table di dalam terminal command. Migration tersebut akan membuat file di folder database migration. Nah, ini adalah filenya yang telah dibuat tadi. Kemudian ubah atau masukkan field yang nantinya akan muncul di database-nya. Big increments. Okay. Draft. Publish. Default. Draft. Dollar. Table. Text. Content. 655 kali dollar table integer user ID index user ID orange. Save. Kemudian kita jalankan perintah PHP artisan migrate untuk mengubah kode migration tersebut ke dalam bentuk tabel di SQL database. Berhasil dibuat, kita coba lihat. Nah, tabel postnya sudah terdapat fill-nya yang telah dimasukkan tadi. Kemudian kita masukkan model untuk melakukan koneksi dan query ke database. Close aja. Di folder add, kemudian models, tambahkan file dengan nama
post.php, lalu masukkan kode PHP, namespace, app, model, use, luminate, database, upwind, model. Buat kelasnya model, protected, the label, array, title, content, status, user ID, save. Lalu buat controller di folder http controller, buat file baru dengan nama post controller.php. Save, masukkan kode PHP, namespace, app, http controller, use, illuminate, use, app, model, post. Buat kelasnya itu post controller extends controller. Public function index dollar post order by ID dash regime 10 dollar output message post dollar result dollar post. Return response JSON dollar post 200. Save. Setelah itu buka folder root file web.php, lalu tambahkan kode dollar router get post controller at index. Save. Buka di browser. Localhost 8000/host. Di sini ada yang error. Di sini ada yang error di file postcontroller.php. Kita coba lihat. Di sini ternyata harus ditambahkan. Kemudian save. Kita coba lihat lagi. Kita refresh. Nah, berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita akan menambahkan data ke tabel pos. Kita insert. ID-nya 1. Titelnya nama saya tulis. Titelnya belajar Lumen. Statusnya draft. Kontennya kita akan belajar Lumen. User ID-nya 1. Kemudian kita save. Go. Berhasil menambahkan data ke tabel. Kemudian kita buka lagi di URL
berhasil menambahkan data yang telah kita masukkan di phpMyAdmin, yaitu ID-nya 1, titelnya belajar Lumen, statusnya draft, kontennya kita akan belajar Lumen. Kemudian kita akan membuat rescue, yaitu create, read, update, dan juga delete. Yang pertama fungsi create. Untuk membuat fungsi create, mari ikuti langkah-langkah berikut. Buka file root, kemudian file web.php, tambahkan kode router get post controller add index router post controller add store. Save, buka folder app http controller, lalu tambahkan buka file post controller.php, lalu tambahkan kode public function store request $request $input $request all $post read $input return response JSON post $post 200. Save, buka file post.php di dalam folder models, lalu tambahkan public $timestamp true. Save, buka aplikasi Postman untuk melakukan pengetesan. Nah, di sini kita jangan lupa menambahkan data-data yang akan kita tambahkan ke dalam tabel postnya. Di sini ID-nya otomatis akan nambah auto increment. Kalau titelnya belajar Lumen 2, statusnya draft, kontennya kita akan belajar Lumen 2, user ID-nya 2. Nah, ketika di send, munculnya kan seperti ini. Nah, kemudian kita ke fungsi read all, buka aplikasi ininya, kita ubah menjadi get. Nah, jadi data-data yang sudah dimasukkan akan tampil. Kemudian kita akan membuat fungsi read detail. Buka file web.php di dalam folder root. Tambahkan kode $router get post ID post controller
add show, save, lalu buka file postcontroller.php di dalam folder app http controllers, lalu tambahkan public function show, public function show $id $post sama dengan post find $id kemudian if $post keyboard 404, kemudian return response JSON $post 200. Save. Buka aplikasi Postman untuk melakukan pengetesan. Send. Alamatnya yaitu http localhost 8000/post/1, kemudian ininya get, kemudian send, maka akan muncul data yang ID-nya 1, yaitu title-nya belajar lumen, statusnya draft, kontennya kita akan belajar lumen, user ID-nya 1, dan create ad-nya 2021, dan seterusnya. Nah, selesai. Kemudian itu selanjutnya fungsi update. Untuk membuat fungsi update, kita tambahkan kode di dalam file web.php, yaitu router put post ID post controller update, save, lalu tambahkan kode di dalam file postcontroller.php, yaitu kode public function update request $request $id $input $request all $post find $id if $post keyboard 404 $post fill $input $post save, return response JSON $post 200, lalu save. Buka aplikasi Postman untuk melakukan pengetesan. Ganti dulu put, kemudian send. Oh iya, ditambahkan dulu data-datanya. Titel
status, konten, user, ID. Masukkan value-nya testing, dan statusnya draft, publish, kontennya belajar lagi, share ID-nya 1, kemudian send. Nah, maka ID 1 diupdate menjadi titilnya testing, statusnya publish, kontennya belajar lagi. Nah, berhasil. Kemudian kita ke fungsi delete. Kita masukkan kode di dalam file web.php, itu $router delete post ID post controller add destroy. Save, lalu buka file post controller, lalu tambahkan public function destroy. Public function destroy $id $post sama dengan post find $id if $post abort 444, kemudian $post delete $message delete successfully. Post ID $id return response JSON $message 200. Save. Buka aplikasi Postman untuk melakukan pengetesan. Delete post 1. Kita bel post dengan ID 1. Tadi gagal karena ada ada kode yang kurang di dalam file web.php-nya, kurang tutup kurangwa. Setelah dicoba lagi berhasil menghapus data dari ID 1 dengan message-nya delete successful. Kemudian kita akan mengatur respons API dengan JSON dan XML. Pertama, kita harus membuat fungsi read. Di sini kita akan melakukan validasi shape header, hanya menerima application/json atau application XML. Header ini akan menentukan respons format yang dikembalikan. Buka file postcontroller.php di dalam folder app http controller, kemudian update function store menjadi seperti ini, yaitu
header sama dengan $request header if $JSON $header application XML. Ini kita pindahkan saja ke dalam itu. Lalu else return response not stable. Save. Buka aplikasi Postman untuk melakukan pengetesan. Ubah ke get, lalu post. Di sini ada yang error di dalam file postcontroller.php line 12. Nah, tadi kan ada yang error, itu dikarenakan kurangnya di dalam indeksnya belum ditambahkan variabel request, $request. Nah, setelah ditambahkan, kemudian saya coba lagi buka di Postman, lalu hasilnya not acceptable. Ini tampilan Postman ketika melakukan request tanpa mengirimkan accept request header. Responnya adalah not acceptable. Ini terjadi karena kita belum mengirimkan accept header. Nah, sekarang kita tambahkan request header, klik tab headers di samping tab body yang lagi aktif, kemudian pindah, tambahkan accept header dengan value application/json. Ketika kita klik send, maka hasilnya current page 1 data. Data-datanya akan muncul. Sekarang kita coba ubah value accept header menjadi application XML. Sekarang kita coba ubah value accept header menjadi application/XML. Maka responnya akan tetap sama dalam bentuk JSON. Ini terjadi karena kita belum mengatur respon berdasarkan accept header. Kemudian, sekarang kita akan melakukan setting respon format berdasarkan pada accept header. Buka file postcontroller.php dan update function index menjadi seperti ini. Kita ubah dulu. If $accept header application/JSON, kemudian return response dipindahkan, lalu else return, kemudian update function index menjadi seperti ini, accept header JSON, return response JSON, post item, data 200, kemudian else $XML sama dengan new simple XML element, post storage
dollar post items data plus dollar item, kemudian dollar XML item XML add kill post dollar XML item add kill ID dollar item ID, kemudian kita copy aja sebagian dan kita title dollar item status dollar item status content dollar item content user ID dollar item user ID script dollar item created kemudian ini kita ubah menjadi update lalu return dollar XML plus XML plus, lalu save, buka aplikasi Postman, kalau step headernya di application JSON, maka tampilannya ada yang error di line 34. Tadi error sudah dibetulkan, jadi harusnya else-nya di luar dari if yang kedua ini. Maka tampilannya akan seperti ini ketika subheader-nya application JSON. Ketika kita ubah menjadi application XML, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Selesai. Kemudian kita akan membuat fungsi create. Fungsi create ini akan melakukan dua validasi, yakni melakukan validasi subheader hanya menerima application /JSON atau application /XML. Yang kedua, melakukan validasi content type header hanya menerima application /JSON. Buka file postcontroller.php dan update function store menjadi header $request header input dan $input dan juga $postnya kita hapus saja. Enggak. Kemudian if $header application /JSON $header application /XML, kemudian content type header
sama dengan $request header content type. If $content type header application/json, maka ini kita pindahkan saja. Lalu return response, else return response JSON $post 200, kemudian else return response not acceptable 406. Save. Lalu buka aplikasi Postman. Kita ubah menjadi post. Kemudian kita ke bagian form data. Kita coba masukkan ini. Itu konten, status, user ID. Coba lagi, status habis, selesai. Maka hasilnya akan not acceptable karena kita belum mengirimkan accept header. Nah, sekarang kita tambahkan request header, klik tab headers, kemudian tambahkan accept header dengan value application JSON. Ketika klik send, maka tampilannya akan ada yang error di line 52. Kita ubah ininya ya. Response menjadi unsupported media type 415. Save. Kita coba lagi di Postman. Send. Unsupported media type. Maka tampilannya menjadi unsupported media type. Ini terjadi karena kita belum mengirimkan content type header. Sekarang kita tambahkan content type header, tambahkan dengan value application JSON. Maka kemudian kita akan mengatur parameter post dalam bentuk JSON. Klik tab body, pilih raw, lalu klik raw, kemudian pada tanda panah ke bawah di paling kiri, pilih JSON, lalu isi parameter JSON-nya menjadi title ini adalah UTS. Kemudian konten UTS interoperability
status, publish, kemudian user ID 1. Klik tombol send, maka hasilnya akan seperti ini, berarti berhasil. Nah, kemudian kita masuk ke kemudian kita akan melakukan handle validasi dan error. Saat ini kalau kita memanggil endpoint localhost 8000 post, hasilnya adalah seperti ini. Nah, kalau melihat dari responsnya, ada beberapa data yang tidak diperlukan seperti first page URL, from, last page URL, kemudian to pertama. Nah, kita akan mengubah responnya terlebih dahulu. Buka file, app, buka file post controller, kemudian kita rubah outputnya menjadi paginate-nya menjadi 2, kemudian to array, outputnya diganti menjadi respon, lalu message-nya menjadi total count $post total limit $post per page, kemudian pagination menjadi next page, $post next page URL, kemudian current page $post current page, kemudian data $post data, save, buka di Postman, kita coba buka di Postman, kita send, itu validasi fungsi create. Saat ini, fungsi create memiliki beberapa parameter, yaitu title, content, status, user ID. Parameter tersebut belum divalidasi, artinya semua nilai bisa kita masukkan ke parameter tersebut. Kalau kita coba untuk memberikan value pada parameter tersebut, maka aplikasi akan tetap melakukan insert ke database. Kemudian, implementasi validasi fungsi create. Buka file post controller di dalam folder app, http controller, lalu ubah function store. $validation rule, title, require, min 5, content, require
Ini 10. Status in draft publish. User ID require exist. User ID dollar validator validat ini input validation role if dollar validator file return response JSON dollar validator error save. Kita coba mengirimkan parameter 0 di dalam aplikasi Postman. Nah, maka tampilannya, jika berhasil, maka tampilannya the title field is required. Nah, kemudian kita akan mengimplementasikan authentication. Sebelumnya kita sudah membuat tabel user. Jika belum membuat tabel user, kita harus membuatnya terlebih dahulu. Setelah itu kita membuat model user .php kemudian di sini tambahkan password, kemudian save. Nah, sekarang kita akan membuat fungsi register. Buka file routes, buka file web.php, kemudian tambahkan kode $router group prefix out function use router. Post register out controller at register. Save. Kemudian kita buat file baru di app http controllers dengan nama out controller.php. Save. Kemudian tambahkan kodenya yaitu php namespace at http controller use illuminate http request use app model user class of controller extends controller public function request
request this validate request name require string email require email unique user password require confirm in or validation row name kita copy aja kemudian terus validator input validation row if dollar validator second response listen validator error which dollar user pengurangan new user yes return response JSON user save kemudian kita tes dengan menggunakan Postman load register jadi name email password confirmation tulis at email.com passwordnya 1234 confirmationnya kemudian send di sini ada yang error sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan juga terdapat banyak sintaks yang error. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.